Orang-orang suruhan taat pribadi yang kini telah dijebloskan ke dalam jeruji besi penjara bernyanyi. Mereka mengakui semua perbuatannya. Menghabisi nyawa Ismail Hidayah dan Abdul Ghani, Sultan di Padepokan Dimas Kanjeng. Bukti soal pembagian uang setelah eksekusi dilakukan pun kami dapati. Berikut liputannya. Track recordnya pribadi itu nggak ada bagus-bagusnya sama sekali. KUT itu bermasalah. Di Amalila juga dia bermasalah. Saya mau Padepokan benar-benar hancur lebur, orang-orangnya hancur lebur, bahkan begitu pun tidak sudi mengenali mereka. Penggandaan uang yang dijanjikan taat pribadi kepada para pengikutnya tidak pernah ada. Emas batangan, uang, serta benda-benda pusaka yang ia berikan kepada pengikutnya pun ternyata palsu. Jadi jelas sudah kalau taat pribadi adalah seorang penipu ulung yang telah memperdaya puluhan ribu orang. Sebenarnya kebobrokan Padepokan sudah terbongkar sejak 2 tahun lalu. Kalau saja Ismail Hidayah dan Abdul Ghani, 2 orang sultan di dalam kepengurusan Padepokan itu, tidak terbunuh. Karena mereka berdualah yang hendak membongkar semuanya. Jasad Ismail Hidayah ditemukan terkubur di sebuah kebun tebu di Desa Tegal Sono, Kecamatan Tegal Siwalan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 14 Februari 2015. Sedangkan jasad Abdul Ghani ditemukan mengambang di Waduk Gajah Mungkur, Wonogiri, Jawa Tengah pada 14 April 2016. Saat ditemukan, kondisi jasad keduanya sama persis. Kepala terbungkus terikat. Beberapa saat sebelum tewas, Abdul Ghani sudah sempat melaporkan kasus penipuan yang menyeret nama taat pribadi ke Bareskrim Mabes Polri. Tanggal 10 Maret 2016, surat panggilan dari Mabes Polri datang. Pada 18 Maret, ia pun memenuhi panggilan polisi sebagai saksi. Selanjutnya, tanggal 12 April 2016, Abdul Ghani dijadwalkan kembali untuk hadir di Bareskrim Mabes Polri sebagai saksi. Sayangnya, belum sempat memenuhi panggilan polisi, Abdul Ghani sudah ditemukan tak bernyawa pada 14 April 2016. Pelaku-pelaku ini memang sudah mempunyai rencana. Jadi kita kembali lagi sebelum tanggal 2, di tanggal 31 Januari 2015 ini sudah dibuatkan rencana oleh manajer pelaku bahwasanya akan dipersiapkan untuk pembunuhan daripada Ismail Hidayah ini. Kemudian Abdul Ghani juga begitu. Di tanggal 13 April 2016 dia ditemukan di Kabupaten Wonogiri. Dari pengakuan semua pelaku bahwasanya Abdul Ghani dibunuh di Padepokan itu di tanggal 12 April 2016. Sebelum ditemukan tewas, sebenarnya Abdul Ghani sempat bercerita kepada istrinya, Erwin Haryati, kalau ia akan melaporkan kasus penipuan yang dilakukan oleh taat pribadi ke Mabes Polri. Sebelum meninggal memang almarhum itu bilang ingin melapor ke Jakarta untuk Padepokan ini gitu loh. Karena suami saya juga sudah terancam kalau keluar di situ pasti bakal terbunuh gitu loh. Karena temannya yang dulu 1 tahun sebelum suami saya meninggal itu sudah dibunuh seperti itu. Pribadi telah memerintahkan kaki tangannya untuk menghabisi Ismail Hidayah dan Abdul Ghani. Aparat kepolisian Probolinggo pun akhirnya menetapkan taat pribadi dan 8 pengikutnya sebagai tersangka kasus pembunuhan. Dalam penggeledahan yang dilakukan di tempat tinggal Misal Budianto, polisi menemukan bukti kuat soal keterlibatan sejumlah orang
dalam kasus tewasnya Ismail dan Abdul Ghani. Buku ini merupakan catatan pembagian uang hasil kerja para eksekutor yang telah menghabisi nyawa Abdul Ghani. Dalam buku ini ada nama Wahyu Wijaya, Kurniadi, Wahyudi, serta Sersan Kepala Rahmat Dewaji. Mereka diduga kuat menerima imbalan masing-masing sebesar 50 juta rupiah. Bukti ini pun coba kami tanyakan kepada Misal Budianto alias Sahal. Pak betul minta itu 10 juta. Berapa orang yang dikasih uang itu tadi? Ya dua orang. Siapa? Pak Badrun sama ini Samsudi. Berapa jumlahnya? 10 juta. Yang 150 juta itu? Nggak tahu. Masa? Nggak tahu yang mana. 70 juta, 30 juta, 15 juta untuk membunuh Ismail. Nggak tahu. Nggak tahu itu. Kan ini Badrun setelah ketahuan mayat dapat 6 hari dari kejadian itu kan Badrun datang minta uang 10. Itu saya ambilkan dari uang kas, tapi saya sudah memberitahu Mas Kandes. Selain itu, kami juga sempat menemui Wahyudi, pensiunan TNI Angkatan Darat dengan pangkat terakhir kolonel yang menjadi otak pembunuhan. Kamu buang ke Wonogiri itu maksudnya apa? Saya Pak Muria, saya nggak ngerti arah ke sana. Tapi tak ada yang nyuruh. Saya nggak ngerti. Pada saat saya pelaksanaan di sini, saya ketemu di jalan situ. Sudah saya jalan, jadi saya ikut aja. Mana kamu otaknya? Mana sampean otaknya? Di sini tuh yang senior itu yang lama di sini. Saya jarang di sini. Semuanya kini terbongkar. Padepokan Dimas Kanjeng runtuh. Pemimpinnya kini telah dibuih. Tapi sayang, harus ada korban jiwa untuk membongkar semua itu. Tentu, peristiwa ini membuat pilu istri-istri yang ditinggalkan. Siapapun penyebab semua ini, dia harus terima akibat.